Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini agar semakin berkembang dan memberkati banyak orang, silakan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya. Dan saudara akan mendapatkan pemberitahuan untuk video renungan setiap harinya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan bagi kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pagi ini dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Mazmur pasal 46 dan beberapa pasal dari kitab Mazmur lainnya dinyanyikan oleh sisa-sisa keturunan Bani Korah. Korah adalah anak Esau yang menjadi pemimpin pemberontakan pada zaman Musa dan Harun. Korah dari garis keturunan Lewi telah memberontak karena perkara keimamatan. Keturunan Korah yang ikut dalam pemberontakan akhirnya mati terkubur hidup-hidup di telan bumi. Sedangkan keturunan Korah yang tidak ikut memberontak masih hidup, dan keturunan mereka inilah yang kemudian ikut melayani di kemah suci dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Dan salah satu dari sekian banyak pujian Bani Korah dalam kitab Mazmur ini menjadi bahan perenungan untuk kita sampai saat ini. Nyanyian Bani Korah ini menyatakan bahwa Allah adalah kota benteng dan perlindungan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu, setiap kota selalu memiliki benteng, pintu gerbang kota dan tembok yang mengelilingi kota itu sebagai tembok perlindungan dan pertahanan bagi warga yang ada di dalam kota itu. Tembok yang menjulang tinggi dan memiliki ketebalan yang maksimal ini dibangun dengan tujuan agar kota itu terjaga dan terlindungi dari serangan musuh. Sejarah membuktikan bahwa kota yang memiliki benteng perlindungan yang tinggi dan kuat justru adalah kota yang sering mendapat serangan dari musuh. Namun sekuat apapun tembok atau benteng perlindungan yang dibuat oleh tangan manusia, pasti ada batasnya dan tidak 100% dapat menjamin keamanan dari sebuah kota. Pemazmur menyatakan isi hati dan keyakinannya bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Jika Allah adalah tempat perlindungan bagi kita, maka sesungguhnya apa yang perlu kita takutkan di dalam hidup kita? Adakah manusia yang dapat berbuat jahat kepada orang-orang yang berlindung kepada Allah? Tentu saja tidak, karena Allah menjaga hidup kita. Dan di saat kita mendapat serangan dari si jahat, maka Allah yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak dapat menahan atau menolak setiap masalah yang datang di dalam hidup kita, tetapi kita pasti mampu melewati dan mengatasi setiap persoalan karena Allah menjadi tempat perlindungan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika masalah dan persoalan datang, seringkali kita bersandar kepada kekuatan kita atau kepada orang lain. Terkadang kita terlalu mempercayakan hidup kita kepada manusia yang dapat menolong kita. Memang tidak salah ketika ada masalah kita meminta pertolongan kepada keluarga atau saudara atau orang lain yang kita anggap bisa membantu kita.
Tetapi kita juga tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Apakah mereka baik-baik saja atau mereka juga sedang mengalami masalah seperti yang kita alami. Banyak orang menjadi kecewa ketika orang lain tidak bisa membantu sesuai dengan yang diperlukan. Mereka beranggapan bahwa orang itu tidak mau peduli dan menolongnya, sehingga kadang muncul pemikiran, mengapa saudara seiman tidak mempunyai kasih dan tidak mau membantu. Tetapi pemikiran ini tidak sepenuhnya tepat, karena yang harus kita pikirkan adalah mungkin saja mereka juga sedang mengalami masalah yang tidak kita ketahui, dan bisa jadi masalah mereka lebih besar dari yang kita hadapi. Karena itulah mari kita saling memahami dan menghargai satu dengan yang lainnya. Janganlah kita ragu untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong dalam kesesakan kita. Pertolongan Tuhan tidak perlu diragukan, karena hal itu sudah terbukti dalam setiap kehidupan kita. Apakah Tuhan pernah terlambat menolong kita? Apakah Dia pernah mengabaikan ketika kita datang berseru kepadanya? Bukan Tuhan yang mengabaikan kita ketika kita memiliki masalah, tetapi justru kita yang sering kali mengabaikan Tuhan dan lebih mengandalkan kekuatan, rencana, dan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita sedang melewati jalan yang berliku-liku, atau jalan yang berbatu-batu, atau mungkin jalan yang terjal dan curam? Mari percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, maka Ia akan memimpin kita selamat sampai kepada tujuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi hidup kami, sungguh kami dikuatkan dan diteguhkan melalui firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Hanya Tuhanlah penolong dalam kesesakan hidup kami. Bagaimanapun sulit dan terjalnya jalan yang sedang kami lalui, kami percaya kami akan aman dan tenang dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, di tengah masa pandemi dan kondisi yang penuh dengan tantangan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menuntun langkah kami. Tuhan menjawab setiap pergumulan kami, baik yang merindukan pekerjaan, merindukan momongan, merindukan pasangan hidup, pendidikan, dan pergumulan rumah tangganya. Kiranya belas kasihan Tuhan melawat kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh mengalami berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan akan memelihara dan mencukupkan setiap kebutuhan kami menurut kemurahan dan rahmat-Mu yang selalu baru hari lepas hari. Tangan Tuhan yang kuat akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjaga kami dari segala kecelakaan, dan melindungi kami dari segala yang jahat. Oleh kuasa darah Yesus, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Dan pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu serta menjadi berkat bagi orang lain. Kami percayakan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini dalam rancangan dan rencana Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya hari ini saudara diberkati dengan berkat firman Tuhan. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.